3 hari kita melaksanakan puasa pada hari ini, tentunya kita harus berpikir bahwa apakah sekarang puasa kita yang telah 2 hari kita lakukan itu memiliki faedah atau tidak. Kadang nanti hari ini bakal berjalan berlanjut dia. Hari ini sudah hari ketiga, tak terasa nanti sudah seminggu, tak terasa nanti sudah masuk 10 hari kedua Ramadan. Karena kan dalam hadis itu kan dibagi, ada puasa 10 hari pertama, nanti peningkatannya nanti di 10 hari kedua, peningkatannya lagi nanti di 10 akhir Ramadan. Tak terasa sudah di 10 akhir kedua, tak terasa akhirnya kita Idul Fitri. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi seseorang yang melewati Ramadan itu dengan sia-sia? Karena kita tidak tahu dengan masalah waktu ini, apalagi nanti setelah di bulan Ramadan, na'udzubillahi min dzalik, kita tidak dipertemukan dengan Ramadan setelahnya. Makanya Allah dalam surat Al-Asr kan pasti dijelaskan, dan kita tahu semuanya bahwa Allah itu bersumpah dengan masalah waktu. Allah bersumpah wal asr. Padahal wal asr itu yang dimaksud pada Allah adalah, kuberikan engkau wahai makhluk, wahai manusia, wahai hambaku, kuberikan 24 jam kepada engkau pergunakan atau tidak. Sudah dikasih 24 jam. Apakah 24 jam ini dalam 1 tahun kita bermanfaat atau tidak? Allah pertanyakan. Kita manusia berkata kepada Allah, ya Allah, saya sibuk di dunia mencari dunia ini. Saya sibuk untuk mengejar dunia ini. Terkadang saya sampai lupa padamu ya Allah. Allah kasih, ya udah ambil tuh 5 waktu. Padahal awalnya kita dikasih 50 waktu. Allah di kejadian Isra Mi'raj, dan akhirnya kita dapatkan 5 waktu sholat. Terkadang 5 waktu sholat ini pun terlalaikan. Makanya Allah sangat bersumpah, wahai manusia, kuberikan engkau masa yang sama semuanya. Tetapi kata Allah, innal insana lafi khusrin. Tapi ternyata dari 1 tahun kuberikan itu masih banyak yang merugi. Hingga akhirnya apa? Pada tahun 2 Hijriah, setelah 2 Hijriah artinya adalah setelah Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah, Allah berikan satu hal yang istimewa lagi yang bernama bulan Ramadan. Syariat bulan Ramadan itu turun untuk kita, tidak ada untuk umat sebelumnya. Tapi kalau puasa sudah ada dari umat sebelumnya. Kita mengenal ada namanya puasa Nabi Daud. Nabi Daud puasanya sama, berpuasa ketika siang hari, malamnya berbuka, tapi disyariatkan untuk umatnya Nabi Daud. Dulu wajib, hingga akhirnya datang bulan puasa Ramadan, syariat yang terdahulu dijadikan sunnah. Karena Allah ingin memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hal yang sangat istimewa. Menu hidangannya di dalamnya sangat nikmat. Diberikan untuk apa? Agar kita semua bisa melengkapi Ramadan ini dengan baik, dan akhirnya nanti la'allakum tattaqun, agar nanti engkau bertakwa. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ini amanu ini sebenarnya konsekuensinya tinggi, Bapak Ibu sekalian wahai Allah Subhanahu wa taala. Engkau percaya atau tidak? Percaya bukan hanya sekedar percaya. Percayanya itu melebihi keyakinan. Walaupun kita tahu bahwa keyakinan itu kan ada 3. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, dan ada hakul yakin. Tingkat tertinggi itu hakul yakin. Dan tingkat yang tertinggi ini adalah ketika sudah turun ayat pada Al-Quran, sudah Rasulullah jelaskan, kita sami'na wa ata'na. Bahkan sampai di level ketika Umar bin Khattab mau mencium Hajar Aswad, dia katakan, wahai Hajar Aswad, kalau bukan karena syariat, kalau bukan karena Muhammad menciummu, aku tak akan menciummu. Saking tingginya level iman tersebut. Kita dihimbau sekarang, ya ayyuhalladzina na'amanu kutiba alaikumus syiyam. Kenapa Allah mendahulukan kata kutiba dan kemudian syiyam? Kutiba itu ada 2 maknanya. Kalau enggak diwajibkan, yang kedua, bagi yang pernah belajar bahasa Arab, kataba itu menulis. Maksudnya kenapa kita bersebelum syiyam, sebelum beramal, ilmunya terlebih dahulu. Antum beriman,
antum memiliki ilmu untuk melaksanakan, barulah kita beramal. Amalnya adalah siyam. Kenapa siyam ini diperlukan amal? Kenapa sholat diperlukan ilmu? Ya karena kalau kita tidak melaksanakan, tidak selalu dalam tuntunan syariat, dalam ilmunya, tentu kita akan sia-sia saja. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Nantinya ujung-ujungnya adalah agar kita bertakwa. Jamaah hubul huda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kesempatan yang Allah hidangkan ini banyak sekali keutamaannya. Setidaknya ada 3 keutamaan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah Allah menjamin doa-doa kita diterima. Orang yang berpuasa itu doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuftir, sampai dia itu berbuka nantinya. Yang kedua, keutamaan orang-orang yang berpuasa adalah di puasa bulan Ramadan. Yang pertama tadi adalah diampuni, diterima doanya. Yang kedua adalah jawaban yang diberikan oleh Allah dari doa-doanya tersebut, dan balasan ketika dia melaksanakan ibadah Ramadan itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah. Engkau mungkin bisa berpikir bahwa ketika kita bersolat itu manfaatnya buat apa? Ketika kita beribadah manfaatnya untuk apa? Kemudian ketika nanti saya beribadah, apa pahala yang saya dapatkan? Bagi Allah untuk puasa ada hal yang spesial. Engkau berikan puasa itu padaku, engkau berikan yang terbaik di bulan Ramadan itu untukku. Nanti akan kuberikan juga jawaban-jawaban terbaik untukmu. Dan yang ketiga keutamaan di bulan Ramadan tentunya adalah hal yang paling, kalau saya katakan itu eksentrik. Hal yang peristiwa yang paling dinanti-nanti. Saya kasih pertanyaan Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada pilihan dari Allah, engkau melaksanakan ibadah, saya lipat gandakan ini pahalanya. Jadi 10, jadi 100, ketimbang, satu lagi tawaran saya, ketimbang saya hapuskan seluruh dosamu. Apa yang kita pilih? Tentunya adalah penghapusan dosa. Amal dan amal itu akan ditimbang nantinya. Amal dalam hadis Rasulullah SAW ketika ada seseorang sahabat A'rabi datang kepada dirinya, seorang hamba dari bangsa Arab datang kepadanya menanyakan tentang bagaimana seseorang yang merugi nanti di akhirat. Kata Rasulullah, ya'ti bis-shaumi was-salati waz-zakat. Dia nanti bakal datang dengan puasanya, dengan zakatnya dan lain sebagainya. Akan tetapi wahwa muflis. Tapi dia merugi. Meruginya kenapa? Ternyata amalan itu bisa dikikis. Dikikis dari namimah, kita bergunjing, adu domba, kita melaksanakan hal-hal yang buruk yang menyakiti hamba yang lainnya. Amal-amal kita yang segudang itu bakal terkikis. Makanya Allah tawarkan, engkau mau yang mana? Mau saya kasih berikan pahala yang berlipat ganda, atau ku berikan penghampunan dosa? Ramadan merupakan satu cara, satu hidangan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, pahalanya dihapus dosa. Kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika ada seseorang hamba yang percaya padaku, dia beriman baik kepadaku, tapi ada syaratnya, wahtisaban. Selain dari iman tadi, wahtisaban, all out, memberikan segala halnya untuk beribadah kepada Allah. Ada satu cara Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana 24 jam itu agar kita ibadah terus. Kan kita berpikir tadi 5 waktu saja kan tadi. Kita berpikir bahwa ibadah cuma 5 waktu. Tidak, bisa 24 jam. Jadikan amal itu sebagai amal soleh. Man amila salihan fayujza bihi. Ketika dia jadikan amal soleh, maka dia akan menjadi hasanat. Ketika seseorang itu ketika Ramadan dia berniat, aku mencari rezeki karena Allah, diniatkan kepada Allah segala hal, 24 jam inilah akan menjadi amal pahalanya. Nah, ketika Ramadan, Allah janjikan bagi mereka yang beriman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, langsung dihapuskan dosanya ketika itu.
Makanya ketika Nabi Muhammad SAW memberikan pesan kepada sahabat, wahai para sahabat, siapa yang paling merugi di bulan Ramadan? Kata Nabi Muhammad SAW, dia yang telah keluar dari Ramadan, wansarakha anhu, dia berpaling dari Ramadan, lamma ghufira lahu, tetapi Allah belum mengampuni dosanya. Jadi kita harap bahwa selepas dari bulan Ramadan itu setidaknya kita sudah merasakan perubahan dalam diri kita. Salah satu tanda kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya perubahan dalam diri kita. Ini baru hari ketiga. Bagaimana nanti kita menghadapi Ramadan ini 10 hari? Biasanya kata ulama itu, man aktsaru min iktsaril lamas zahaba ihsas. Ketika seseorang diberi yang hal-hal yang sama terus-menerus, nanti akan hilang itu rasa kepeduliannya. Ketika dia sholat terus, ibadat terus 10 hari, bagaimana dia lihat? Apakah konsisten atau tidak, istiqomah atau tidak? Karena memang sifat manusia seperti itu. Sifat manusia itu apabila dia condong hatinya, bisa jadi dia itu condong kepada kebaikan atau keburukan. Dikasih menu yang sama bakal bosan. Jadi dilihat bagaimana Ramadan ini. Allah memberikan Ramadan kepada kita, menu yang terbaik kepada kita. Insya Allah kita yang akan berjuang untuk bisa nanti mendapatkan derajat ta'allakum tattaqun. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini, baik jamaah Hubul Huda, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita pada Ramadan ini doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan olehnya, diberikan nikmat-nikmat yang terbaik dalam diri kita. Rezeki kita lancar, usaha kita jalan. Tetapi tetap apa? Syaratnya adalah jadikan seluruh amal yang di dunia itu menjadi amal soleh. Niatnya karena Allah lillahi ta'ala. Seseorang yang telah melaksanakan amal di dunia, niatnya karena Allah lillahi ta'ala, insya Allah tidak akan mau mengerjakan hal yang buruk. Karena ketika dia melangkah, dia berpikir, ini karena Allah, aku takut. Maka dibuatlah dalam amal soleh. Semoga juga kita lepas dari bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, kita lahir dalam keadaan terbaik lagi, dan juga kita insya Allah menjadikan ini sebagai Ramadan yang terbaik kita. Insya Allah itu saja dari saya, dan ini juga merupakan nasihat untuk saya pribadi juga dan juga untuk para jamaah. Insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang, dan Allah menjadikan ini berkah dan bermanfaat. Ilahi Rabbi wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.